Jemaat, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pagi hari ini kami anak-anak sudah diselamatkan, membawa hati di tempat gedung gereja ini, merendahkan diri telah memuji menyembah melalui seluruh rangkaian ibadah yang kami telah langsungkan. Dan beberapa menit ke depan kami akan mendengarkan firman. Kami juga mohon Roh-Mu yang kudus dalam kehidupan masing-masing, arahkan kami agar semakin fokus untuk mendengar firman dan akan melakukan dalam kehidupan hari-hari hidup. Karena itu tolong kami semua, seketika mengikuti ada hukum lain datang mengganggu kami tolak itu semuanya dalam nama Yesus, agar kami bukan saja mendengar, tapi ke pelaku firman. Dalam nama Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, saat ini kita akan mendengar firman Tuhan di dalam Matius pasal 20 ayat 17 sampai 19. Tema ada di dalam buletin mingguan, pemberitahuan tentang kematian Yesus. Pemberitahuan tentang kematian Yesus. Di sana ada 3 kebenaran yang Yesus sampaikan kepada murid-murid untuk mengikuti. Ini sebelum Yesus disalibkan, konteks waktu itu saat ini, Yesus beritahukan tentang penderitaan Yesus sendiri. Ia memberitahukan supaya murid-murid mengikuti. Kita melihat bagian ini di dalam ayat yang ke-17. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Karena itu topik yang pertama anak manusia akan menyatukan hukuman mati. Anak manusia ini Yesus sampaikan kepada murid-murid. Dalam perjalanannya Yesus pernah naik turun gunung lembah, di mana saya lakukan. Kemudian saat-saat peralihan mau berakhir pelayanan dalam dunia menuju ke penderitaan di kayu salib, Yesus berkata kepada murid-murid khusus. Ia berkata kepada mereka, memanggil mereka dan terpisah. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem dan memanggil ke-12 muridnya, ini ke-12 murid khusus. Ia berkata kepada mereka, karena mereka dipersiapkan ke depan jadi saksi-saksi hidup dalam perjalanan Yesus. Itu Yesus sampaikan kepada mereka. Dan kalau kita lihat bagian ini ada tempatnya. Tempat itu kita lihat di dalam 3 pemberitahuan Yesus yang sampai kepada murid-murid. Itu di dalam ayat yang ke Matius pasal 17 ayat 22 sampai 23, itu bunyinya sama. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yang tadi itu ketiga, kemudian kedua, kemudian pertama sampaikan. Itu seperti kita lihat. Jadi pemberitahuan kedua itu disampaikan kepada mereka begini. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Itu Matius laporkan seperti itu, saudara sekalian. Kemudian konteks bagian ketiga itu Yesus beritahu kepada mereka
pergi ke Yerusalem. Itu berarti Galilea itu bagian utara Yerusalem. Lalu ia beritahu kepada mereka, kita ke Yerusalem, itu kota. Karena peristiwa itu terjadi di Yerusalem, kota. Dan dia beritahu kepada mereka, anak Allah akan ditangkap oleh, sedangkan kepada imam-imam. Imam-imam tugasnya itu dalam perjanjian lama, itu mereka selalu pimpin ibadah-ibadah. Kemudian di altar, mereka berdoa. Lalu tugas yang lain, mereka masuk di kemah Gloria 1 tahun 1 kali untuk mewakili umat manusia menghadap kepada Tuhan dalam doa. Itu mereka lakukan. Jadi ada tempat doa, kemudian ruang kudus dan maha kudus. Maha kudus itu ada tempat itu khusus. Jadi mereka cabut undi, mereka masuk di sana, kemudian mereka komunikasikan. Di sana ada tabut perjanjian, 10 hukum. Maka mereka menggunakan pakaian khusus. Jadi orang ada doang sedikit, itu pasti akan mati. Itu tugas mereka. Mereka lakukan. Kemudian selanjutnya, imam-imam dan nabi-nabi. Dan ahli Taurat. Nabi itu berhubungan dengan isi yang sampai kepada umat manusia, bahwa ke depan akan seperti ini, karena itu waspada. Itu informasi sampai kepada nabi-nabi. Tapi bagian ini ahli-ahli Taurat. Bagian ini khusus. Itu imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat adalah mereka selalu menyampaikan firman dalam perjanjian lama. Mereka sampaikan firman dan mereka serahkan kepada orang-orang yang selalu mengikuti. Kemudian kita lihat di dalam kehidupan pribadi, mereka selalu menyampaikan firman. Tapi kehidupan pribadi rupanya belum memahami tentang kebenaran itu. Karena sampai sekarang orang Yerusalem sedang menunggu tentang anak Allah akan datang. Padahal dia sudah datang. Kita lihat bagian ini luar biasa. Jadi ayat 18, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Ini terjadi waktu itu saat-saat seperti ini. Karena kematian Yesus pada tanggal berapa? Tanggal 29. Itu puncaknya. Tanggal 29 ke depan. Dan saat ini Yesus beritahu kepada murid khusus supaya mereka tidak lari dari panggilan Tuhan. Karena mereka itu murid. Murid itu identitas. Sudah jadi murid itu tentunya ada istilah murid tidak berbeda dengan guru. Suatu ketika murid akan jadi guru juga. Tapi konteks ini namanya guru itu tetap Yesus sebagai guru agung. Murid itu identitasnya. Kemanapun mereka pergi tetap satu sebagai murid. Maka murid selalu bergantung kepada gurunya. Apa guru perintahkan harus ikuti. Jadi kembali kita lihat mereka selalu ikuti. Tapi kita lihat perjalanannya mereka tidak ikuti dengan baik. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Saudara sekalian, Yesus disalibkan. Sebelum disalibkan apa yang terjadi? Mereka tangkap Yesus itu dengan cara apa? Karena di antara mereka itu dipengaruhi oleh situasi waktu itu. Akhirnya jual gurunya sendiri. Siapa dia? Itu Judas. Padahal dia gelar murid yang disebut rasul. Salah satu rasul, tetapi karena dia dipengaruhi oleh uang, maka dia jual gurunya. Maka orang-orang datang menangkap dia. Sekalian zaman sekarang juga karakter dia dapat dipengaruhi. Tapi kembali pada pribadi orang. Kehidupan pribadi. Itu sangat penting sekali. Kita lihat selanjutnya. Dan imam-imam, kalau kembali pada Kayafas. Kayafas itu luar biasa. Dia pemimpin luar biasa. Imam. Kemudian Pilatus, dia memutuskan terakhir. Masuk ke tempat sidang, kemudian mau bebaskan karena menemukan ternyata tidak ada masalah. Tetapi waktu hari Paskah biasa ada remisi. Indonesia biasanya ada remisi. Ada hari kemerdekaan perlu ada bebaskan. Tapi ada syarat-syaratnya. Waktu itu mau bebaskan tetapi mereka tidak. Tetap Yesus tetap tahan di dalam, tapi yang bebaskan adalah Barnabas. Ini kemudian Pilatus memanggil Yesus lagi. Apakah engkau raja? Waktu sampaikan, tapi Yesus diam saja. Yesus menjawab, memang waktunya Yesus ditangkap. So sekalian, ini proses.
Kemudian Kayapas ke pelayanan kehidupan mereka. Tadi tugas-tugas yang dilakukan, tapi ternyata mereka tidak sanggup, maka serahkan kepada orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Akhirnya dia disalibkan. Bukan disalibkan, maksudnya dia dibunuh luar biasa. Kalau kita lihat bagian ayat yang tadi itu 27 itu kembali pada kehidupan pribadi, bagaimana Yesus dibunuh itu oleh karena apa? Karena orang berdosa. Yesus itu orang tidak bersalah, tapi diperlakukan seperti orang berdosa oleh karena dosa-dosa kita semua. Andai kata Yesus tidak dibunuh, darah tidak mungkin dicurahkan, maka kita mungkin diselamatkan. Itu oleh karena dosa-dosa kita. Yesus tidak berdosa, tetapi dia berlaku seperti orang berdosa oleh karena dosa-dosa kita semua. Sama sekarang kehidupan kita pasti ke depan akan mati juga. Tapi saudara sekalian, kehidupan kita hidup sementara waktu. Karena hidup sementara waktu, Yesus beritahu kepada kita semua, mari kita pergi beribadah. Kita sering dengar, ada pemberitahuan, gembala-gembala pengumuman oleh sekretaris sampaikan, bukan pergi ke Yerusalem, tapi kita pergi ke ibadah-ibadah. Tapi sekarang kadang-kadang tidak pergi beribadah. Kembali pada kehidupan pribadi. Kenapa tidak pergi beribadah? Datang ibadah juga, ya kembali pada kehidupan pribadi. Semua kembali pada pribadi. Apa mempengaruhi dalam kehidupan kita masing-masing? Zaman sekarang ini. Kembali pada komitmen pribadi. Kembali ke kehidupan. Karena ke depan pasti kita akan tinggalkan dunia ini. Kembali pada kehidupan pribadi. Mari, momen ini momen penting. Kita merenungkan. Yesus lakukan demi untuk siapa? Berarti untuk saya. Berarti ke depan saya buat. Mari, apa Tuhan perintahkan? Mari kita lakukan. Ada lagu, oh Yerusalem, kota mulia, aku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya ke surga. Itu lagu, tapi kita kalau mengerti Yerusalem baru pasti datang. Itu berarti lama harus tinggalkan. Hidup lama tinggalkan, harus memiliki hidup baru. Karena Yerusalem baru pasti datang. Akhirnya kita memiliki hidup kekal di surga. Karena ada waktu kita kan tutup umur. Itu kapan? Kita semua tahu. Namanya meninggal, tapi waktu untuk kita tidak tahu. Waktu ini siang atau malam, pagi. Pasti waktu tiba, maka tidak tawar-menawar. Kita akan pergi, karena itu saudara sekalian, masih ada waktu ini, sisa hidup ini. Mari kita, Tuhan minta untuk kita pergi beribadah, harus kita pergi beribadah. Di sana kita dapat kekuatan. Di sana punya pengharapan untuk masa depan. Mengapa? Karena ke depan pasti kita ada tantangan luar biasa. Ada cara kita ikuti ke depan. Itu ada firman Tuhan bagian kedua. Karena itu bagian kedua, bangsa-bangsa tidak mengenal Allah, menyalibkan Yesus. Bangsa-bangsa tidak mengenal Allah, menyalibkan Yesus, itu di dalam ayat yang ke-19 bagian A. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesat dan disalibkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus Yesus, bagian ini sangat penting bagi kita semua. Ia diolok-olokkan. Olok-olokkan artinya contoh kehidupan kita di depan mata kita ada buang ludah. Rasa bagaimana? Di depan kita. Kenapa buang ludah? Kan sering begitu. Kemudian diolok-olokkan, mereka merendahkan seseorang yang lain. Kehidupan kita itu sering terjadi. Tapi bagian ini Yesus diperlakukan seperti mereka ditampar dengan tangan di pipi, kemudian kalau kita selanjutnya kita lihat disesat bahasa hari-harinya itu dia dicambuk. Dicambuk itu biasanya dapat pukul. Pukul itu bukan pukul kayu biasa, tetapi itu ada rantai, kemudian itu besi-besi, lalu ketika cambuk itu saudara darah-darah, bahkan daging-daging dalam Yesus itu ikut keluar. Itu luar biasa. Kalau sudah ikuti film-film ya, kita ikuti, itu luar biasa dilakukan dalam kehidupan Yesus sendiri. Tapi Yesus menerima semuanya demi untuk kita orang berdosa. Ke depan kita pasti ada tantangan akan hadapi. Itu Yesus sampaikan kepada murid-murid. Itu Yesus pemberitahuan tentang penderitaan. Itu di dalam yang pertama Yesus sampaikan dalam Matius pasal, kita di dalam ayat yang ke-16. Ini pertama Yesus sampaikan kepada murid-murid. Ayat 16. Matius pasal 16 ayat 21 berikut tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus
dan syarat-syarat mengikut dia. Saudara sekalian, waktu saya masuk SD, itu syarat pertama masuk sekolah itu tangannya harus angkat, tangan ini. Tangan ini harus angkat sampai telinga ini kena baru di bawah telinga, baru bisa masuk. Tapi tangan masih di atas di telinga, itu belum. Itu syarat pertama, itu tidak ada syarat lain. Waktu saya SD, waktu itu. Sekarang, mau urus apa, semua ada syarat. Semua ada syarat. Itu Yesus sampaikan kepada murid-murid, pertama kali sampaikan bahwa mengikut Yesus itu ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat pertama adalah memikul salibnya. Kita lihat ayat itu. Luar biasa Yesus sampaikan. Ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Salib itu apa? Beban dalam pelayanan. Beban pelayanan. Kita mengikut pelayanan. Itu dalam situasi apapun. Itu syarat. So kita sebagai hamba Tuhan, sudah menjadi orang Kristen, sudah dibaptis, itu syarat harus dilakukan. Tidak boleh tidak. Selama kita melayani atau tidak, saat ini. Kembali pada kehidupan pribadi. Waktu dibaptis sudah janji. Apa setia melayani Tuhan sampai mati? Ya, setia sampai mati. Atas pengakuan, itu disaksikan oleh Bapa di surga, di depan jemaat, maka saya membaptiskan saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu janji di depan Tuhan dan di depan jemaat. Itu syarat pertama. Tapi saudara sekalian, kembali pada kehidupan pribadi. Selanjutnya ayat 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia memperolehnya. Apa gunanya? Seorang mempunyai seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikannya kepada ganti nyawanya? Tidak ada jawaban. Itu bentuk pertanyaan. Tidak ada. Jadi itu berarti saudara-saudara sekalian, apa artinya dalam hidup dunia ini? Demi Injil harus kehilangan nyawa. Atau demi nyawa kehilangan Injil. Kehidupan kita masing-masing. Apa kita miliki semuanya itu, tinggalkan. Apapun. Termasuk AP, tidak mungkin masukkan di apa itu. Sekarang banyak orang pegang AP, segala macam, peti mayat. Ada masukan? Tidak ada. Semua tinggalkan. Dan sekarang kita cari apa? Sekarang ini, hidup ini. Semua tinggalkan, cuma baju di badan saja. Itu saja. Untuk itu syarat pertama mau ikut Yesus itu memikul salib. Salib berarti dalam situasi apapun, suka tidak suka itu pribadi merupakan kualitas rohani. Mengapa? Karena rasul-rasul pada itu mati martir. Mati syahid, oleh karena mereka mempertahankan Injil. Itu luar biasa. Kehidupan kita sudah diselamatkan, syarat-syarat ikuti, tidak boleh tidak. Cuma di tempat, tidak. Harus bergerak melakukan dalam hidup. Itu syarat. Saya rasa masih lakukan. Sekarang kadang-kadang kita dilakukan, kadang-kadang saya ikuti itu, ya kembali pada kehidupan pribadi. Ibadah cuma itu-itu saja. Orang-orang cuma itu-itu saja, mau lain di mana? Itu je pertanyaan besar. Cuma datang beribadah hari Minggu sekalipun kembali pada kehidupan pribadi. Datang tidak. Tidak istilah itu. Datang. Cuma kita lihat bagian itu. Jadi saudara sekalian, jadi apa kita miliki semua ini akan tinggalkan. Orang-orang penting luar biasa, semua tinggalkan. Hanya hidup saja, kemudian baju di badan saja. Itu mereka lakukan kehidupan. Dan kita sedang ada nabi itu. Karena itu saudara, mari. Syarat kita ikuti. Itu penting. Penting dalam kehidupan. Ini hubungan dengan taruhan nyawa. Untuk kita melayani Tuhan. Sekarang akhir-akhir ini pelayanan juga tidak jalan. Hanya itu-itu saja. Itu kenapa? Siapa menghalangi? Nah ini momen penting. Pasca tanggal 29. Ini puncaknya. Untuk itu ini mari kita masih bergumul. Berdoa. Karena itu melekat bagi kehidupan kita masing-masing. Supaya waktu-waktu akan datang saya tidak mau lagi. Ada kebangkitan baru. Kembali pada kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi itu penting. Luar biasa bagian ini. Jadi, Yesus disalibkan oleh karena kita semua orang berdosa. Saudara sekalian, waktu Yesus disalibkan, ada beberapa kata yang disampaikan. Kembali pada kehidupan. Jadi ada seorang sedang menderita. Karena dua orang disalibkan. Di tengah itu Yesus. Lalu pada penderitaan, beritahu kepada Yesus, kalau anak-anak coba selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Tetapi yang satu bilang, orang tidak bersalah. Kita memang layak dihukum oleh karena perbuatan-perbuatan kita semua. Saudara sekalian, tapi waktu itu Yesus bilang apa? Saat ini engkau bersamaku di Firdaus. Itu penting sekali. Kita semua mengaku dari mulut kita sendiri. Orang itu di kayu salib perlu bertobat. Tidak mungkin kita dibaptis lagi. Tapi kita kembali kepada amanat agung. Matius pasal 28 ayat 19. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Pertama murid dulu. Itu syarat.
Mulai terjadi percaya Yesus pribadi. Kemudian kedua, baptislah. Baptislah. Baptis berarti memang harus pengakuan. Kita semua dibaptis. Tapi jangan sampai ada belum mengaku dari mulut baru dibaptis. Ini perlu kembali pada perlu ada beri kekuatan. Ayat firman Tuhan. Karena baptis satu kali. Yesus itu dibaptis satu kali. Dibaptis satu kali sebelum melayani. Luar biasa. Itu contoh bagi kita semua. Jadi baptisan itu penting. So dibaptis tapi kadang-kadang tidak melayani. Kemudian dari mulut kita sendiri mengaku. Itu amanat tanggung pergi jadi semua bangsa mulutku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus dan ajarlah. Ajar itu berarti tugas kita semua. Ajar melakukan segala sesuatu yang kuperintah kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita bukan hidup sendirian. Bapa di surga tetap menyertai kita. Kita semua ada potensi. Karena itu saudara bukan setiap mendengar. Dia pelaku firman Tuhan maka janji-janji ini waktunya. Selama saya begini-begini saya berubah. Supaya setelah pasca berikut saya harus maju bersama Tuhan. Itu komitmen pribadi. Karena perkembangan sekarang luar biasa kita ikuti. Perkembangan. COVID-19. Kemudian setelah itu apa yang terjadi sekarang? Peristiwa-peristiwa di baru-baru ini. Di Yerusalem. Apa yang terjadi? Jadi perang luar biasa. Kemudian ke depan apa yang terjadi kita tidak tahu. Tapi kita hadapi itu. So kita masih hidup. Kecuali mereka sudah puluh nua, pasti mereka tidak hadapi. Kita masih hidup, pasti hadapi. Karena itu saudara, kita tetap setia mengikuti. Itu pertama. Kemudian kedua, Yesus bilang apa? Jawabannya. Eloi, Eloi, mengapa engkau membiarkan aku? Karena Yesus menghadapi tantangan luar biasa waktu itu. Mengapa engkau membiarkan aku? Jadi akhirnya yang terakhir ketiga bilang apa? Ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Itu di kayu salib. Yesus sampaikan itu. Ampunilah mereka. Akhirnya mereka hidup. Lalu dia mati. Demi untuk kita semua orang berdosa. Itu di kayu salib. Kemudian kedua, salah satu waktu Yesus ditangkap. Itu pertama apa yang terjadi? Tiba-tiba terjadi gempa bumi luar biasa. Itu pertama. Kedua, takbir itu terbelah dua. Ketiga apa yang terjadi? Siang jam 12 sampai gelap gulita jam 3 sore. Belum pernah terjadi itu. Itu waktu Yesus disalibkan. Itu waktu fenomenal luar biasa waktu terjadi. Kemudian berikut apa terjadi? Seketika gempa bumi maka orang-orang mati dalam kuburan itu keluar. Jadi gunung-gunung batu-batu terbelah. Coba bayangkan, batu saja terbelah. Apalagi gunung. Luar biasa waktu itu terjadi. Itu waktu Yesus disalibkan. Siang jadi malam. Gelap gulita. Akhirnya serdadu Romawi mengaku bahwa benar ini anak Allah. Mengaku dari mulut sendiri. So sekalian, kadang-kala kita dapat tantangan itu luar biasa. Peristiwa-peristiwa terjadi di sekitar kita. Kita harus memahami dan kita harus masuk dalam kebenaran. Kita mengerti dalam kehidupan pribadi. Tapi orang biasa-biasa saja. Itu kembali pada kehidupan pribadi. Itu pernah terjadi dan tidak pernah terjadi. Nanti kita dengar tanggal 29. Jadi saudara sekalian, ayat ini 3 ayat padat, tetapi dia merangkum semua tentang kematian, tentang kebangkitan, tentang kenaikan. Bagi tidak singgung tentang keturunan, tidak singgung. Yesus sampaikan luar biasa. Waktu itu, Yesus ini mengungkapkan itu kebenaran bagi kita semua. Dan ke depan kita juga hamba Tuhan tetap menyatakan kebenaran dalam hidup. Kembali pada kehidupan pribadi. Mari kita lakukan bangun iman supaya apa yang terjadi dalam kehidupan ada kenangannya. Selagi dia masih hidup boleh. Dia lakukan dia boleh. Kenapa orang sudah meninggal sebut-sebut dia? Karena dia masih hidup, dia melakukan sesuatu. Orang tidak pernah lupa di benak dia. Tapi sekarang, waktu berapa tahun yang lalu, itu ada banyak orang, itu banyak mati bodoh-bodoh. Kenapa? Karena penyakit apa itu? COVID. Bukan COVID, tapi tunggu waktu itu. Itu kembali pada kehidupan pribadi. Dia kuburan di mana, kembali kepada kehidupan pribadi. Saudara sekalian, kita masih hidup, sisa hidup ini, mari kita lakukan. Karena apapun kita miliki, semua tinggalkan dalam dunia. Tidak sampai jaminan untuk bawa ke surga. Itu kembali pada kehidupan pribadi. Mari kita lakukan, mari kita tinggalkan. Kemudian, yang terakhir, kita di dalam tetap ayat 19. Bagian terakhir. Dan diselipkan. Pada hari yang ketiga, ia akan dibangkitkan. Saudara sekalian, itu hari ketiga, itu pada hari Minggu. Yesus disalibkan itu pada hari Jumat, tanggal 29. Seluruh dunia, orang akan beribadah tanggal itu. Tapi waktu yang berbeda, tempat yang berbeda. Di bahasa berbeda. Tapi mereka tetap ibadah di bagian itu hubungan dengan konteks bagian ini.
luar biasa. Kemudian waktu itu Yesus mati, kemudian dia dikuburkan. Kemudian bangkit pada hari ketiga. Dan saat itu, bukan rasul-rasul laki-laki yang pergi, tetapi perempuan pergi. Bayangkan, kalau kita lihat dalam Yohanes itu, Maria pergi pagi-pagi buta. Pagi-pagi pergi, kemudian Maria masuk, lihat begini kuburan. Mereka sedang merenungkan. Dan sedang merenungkan, lalu sampai sana kubur itu terbuka. Lalu dia masuk begini, ada malaikat dua ada di situ. Maria, cari siapa? Mereka bilang, Yesus yang sudah salibkan itu dikuburkan, dia sudah bangkit. Sudah tidak ada lagi. Itu menurut laporan dari Yohanes. Kalau kita kembali pada Matius pasal 28, itu perempuan-perempuan, Maria Magdalena, itu dengan teman-teman, itu satu tim, itu pagi-pagi buta pergi. Kemudian sana terjadi gempa bumi. Lalu batu yang besar itu terguling, terbuka. Dan malaikat ada di dalam. Kamu cari siapa? Sama. Yesus kamu salibkan. Jadi mereka berpikir itu apa? Penunggu. Tapi ini Yesus sampaikan kepada mereka, coba balik ke belakang, begini balik ke belakang. Yesus ada di samping, luar biasa. Baju putih luar biasa. Itu mereka melihat. Lalu dia bilang apa? Jangan sentuh saya. Karena saya belum pergi kepada Bapa di surga. Sekarang kamu pergi kepada teman-teman saudara-saudara saya. Dan kamu tinggal di Galilea lagi. Berarti kembali ke Galilea. Tadi Yerusalem menuju ke Galilea lagi. Dan Galilea, Yesus kan disalibkan di saya itu luar biasa. Ini Yesus sampaikan, peristiwa-peristiwa itu belum terjadi. Sebelum tanggal 25. Minggu-minggu seperti ini dia sampaikan. Akhirnya murid-murid mengikuti dalam perjalanannya. Terus sekalian, kalau kita lihat, murid-murid memang sedikit temperamen beda-beda. Yesus waktu ditangkap itu temperamen beda-beda. Ada yang lari, ada tidak bersama dengan murid-murid. Karena Yesus beri kepada murid-murid, kamu tunggu di Yerusalem, di Galilea, kan jumpa ketemu di sana. Sudah beritahu, tetapi ada yang lari dalam pelayanan. Siapa dia? Thomas. Thomas tidak bersama, bukan Thomas Wanena. Thomas tidak bersama. Akhirnya Yesus datang kepada murid-murid, berikan damai sejahtera. Pertama Maria Magdalena, kemudian kedua murid-murid. Itu dalam Yohanes pasal 20. Setelah itu baru, siapa tidak ada ini? Oh Thomas. Akhirnya pergi ketemu dia. Thomas. Tapi sebelum itu murid-murid beritahu kepada Thomas, kami sudah melihat Tuhan. Tapi Thomas bilang apa? Saya tidak percaya. Kecuali saya melihat dengan mata kepala sendiri. Lalu akhirnya 1 minggu, 7 hari, Yesus pergi kepada Thomas. Thomas, coba lihat. Dia melihat dengan kepala sendiri baru berkata, engkau tidak melihat aku dan percaya. Berbahagialah mereka tidak melihat dan percaya. Sampai saat ini, kita tidak melihat Tuhan, tapi kita percaya. Beriman kepada dia. Itu kembali pada kehidupan pribadi. Kita melihat dan percaya kepada Tuhan, itu berarti kembali. Jadi Thomas satu-satunya bawa Injil sampai di Asia. Satu-satunya. Asia termasuk Indonesia. Tuhan tidak mengizinkan sampai Indonesia. Tapi saudara sekalian, jemaat di Bartoma yang didirikan oleh Thomas sampai ke Sumatera. Itu pelayanan luar biasa. Jadi pelayanan itu kembali pada kehidupan pribadi. Lalu yang lain kita pelajari Nikodemus, itu Yusuf Adi Arimatea dengan Nikodemus dulu menyangkal Yesus, itu mereka pulihkan, kemudian mereka berdua untuk memimpin pemakaman Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan. Jadi sekarang orang berani pergi untuk membuktikan kalau dipulihkan kembali lagi. Nikodemus ahli Taurat luar biasa, tetapi dia sendiri, bagaimana orang sudah tahu saya, bagaimana saya pergi jumpa dengan dia, akhirnya datang malam-malam, jumpa pribadi. Akhirnya Yesus berkata kepada Nikodemus, orang tidak mengerti. Orang yang selalu mendapatkan hukum ahli Taurat sampaikan firman, tapi tidak mengerti. Akhirnya Yohanes pasal 3 ayat 3 bilang apa? Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak melihat kerajaan Allah. Itu Yesus sampaikan kepada dia, saya tidak bisa tinggal dengan Bapa di surga. Lalu sampai ke ayat 6. Jika dilahirkan dari daging, ada daging. Itu hubungan dengan keluarga, hubungan marga-marga itu. Kemudian kedua, jika dia kayak roh adalah roh, berarti harus lahir baru. Itu syarat yang paling kedua. Kedua itu yang paling utama dalam hidup kita. Karena kita semua akan meninggal masuk ke mana? Ke surga. Tapi syaratnya itu. Bukan kita setia memberi, setia ini dan itu. Bukan setia ini, tapi kembali pada kehidupan. Itu hasil pelayanan diakonia, koinonia, marturia dalam persekutuan. Itu kedua, tapi paling utama adalah hidup kita. Jadi Nikodemus luar biasa. Dia
sudah mereka hidup dan dipulihkan, akhirnya Narwastu dengan gaharu dia miliki, dia mempersembahkan kepada Yesus waktu pemakaman. Luar biasa. Itu kedua. Pertama kita hidup dulu, kedua apa dapat kita tuh support mendukung dalam pelayanan. Itu yang penting, karena tetangga sebelah kan beda. Itu amat diutamakan. Orang Kristen tidak. Pertama hidup dulu, kedua apa kita support mendukung dalam pelayanan disebut diakonia, koinonia, dan marturia. Itu kembali pada kehidupan pribadi. Bapak Ibu, ini waktunya. Bukan cuma biasa-biasa. Mari kita merenungkan masing-masing. Kita mempersiapkan diri, merenungkan sebelum menyongsong kematian Yesus pada tanggal 29. Bukan cuma biasa-biasa. Tapi kita pikir kembali pada Yesus korban untuk siapa? Dia mati untuk siapa? Berarti karena saya orang berdosa. Maka saya korban untuk apa? Pertama, mereka hidup dulu. Kemudian kedua, apa dan saya itu support mendukung pelayanan. Maka hidup kita, apa Tuhan mau dalam kehidupan. Dan kita ke depan apa terjadi dalam hidup. Maka jadi berkat untuk orang lain dan kehidupan kita masing-masing. Demikian, kembali pada kehidupan pribadi. Mari kita lakukan. Tadi itu firman hari ini dengan tema pemberitahuan tentang kematian Yesus. Ada 3 kebenaran kita belajar. Anak manusia akan menentukan hukuman mati. Ayat 18. Kemudian kedua, bangsa-bangsa tidak mengenal Allah, menyalibkan Yesus. Yang ketiga, hari ketiga ia akan bangkit kembali. Ini Yesus sampaikan. Yesus sampaikan kepada murid-murid. Saudara sekalian, saya mengulas kembali ke bahasa untuk ada beberapa mama-mama. Yesus nukar ibu buat jakarta, auri orang gerak, norgu narado, norgu men, yang nak kiri Jerusalem nawi orang gerak. Yesus nanti ini waktu itu ada orang Galilea tu bagian utara nawara, Jerusalem kota nawo, Indo waren nakel oner yora gerak. Ano norgu no irab ala letaurat ala ni kom karanom yonda 10 kompeten dalam ini kom karanom ini pinakolom kare nebe men norgu no du yora gara tiada yora gara de timde jogo de ambo meti yonda kare Yesus ebe nebe ti salibe roban gunare yora gara salibe roban gunti we jinang game dong gue buat robi gue lekuel Yesus ebe noro salibe roban gunti yonda genapi alaw ne jugunda ndaga gime yonda no runge no yonda kipra kiniki go baru gobo yonda ane kana kiti ndago ebi ya keno wone ko re yokida na gari yonda men kine betin garu gare ane bi wani jawre gara are bo gara kende ambo metin namde noti yonda arya bu te meti me ko ri no ni kino garu me yonda ni ne be no anu ni ne be ko biti ni namde no garu ala bu time e ko lorago me alaw neti kolonial ni gini gue men ngora kulin kali ngolora untuk hari Yesus nen auri yora gara mare be tanggal 29 minggu kue bi mille kue bi ambo mesti wari nora pangkorga jo paka jaga saja ada audi no yora gara anto na buno yora kini kiko bara go yora gara me ai gue kiko bara gara gara har onda Petrus no abu pecayer ligare ebe yora gara tina ambo me Thomas ala no gara kue ani ne no bo ben kilo de gara tia Thomas no ano gara koi regu muri de guti ala no gabu wigani la wara ma ba beto master no yimeno de sadio ra ko na tia men indiani kembali tati mati de gara me ala no ra kenoti ala una ben kimo puni kum gara ani ko de musta la una nagara ko yona ni kien dare leka aben ba leka nagara me nembi yomba yesu ko yomba ko malam wa gara ko no wa na gari kakki diken dara ko ra yora gara kini kien dara la kene ko ngule keno bu panam ngule ko yora gara men ni kien dara nangen dara ko ti pentigare nan dara ko ti penting yesus tan ba me kan be gara yesus na kan wa gara ni kien garu ko ngora no ko no me ara wan de bi ro ti ni kilo ni bu panao ndo wonetim de ara yora me yonda iri pati ane be norgun kwe yonda ane be ni gari no ndo woneti de gara norgun kwe ni gari no ti ari mi gui ba de ro goti akan gom gane ni anu bu panagara ambi yon we na no gori wati ni goli gare ari yesus are kan gom gane ni wa gara di ayat panggilan ui gara no di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Anakah Kristus dibangkitkan maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Di Paulus pribadi dengan Paulus teroris luar biasa tapi selamatkan ke negeri baru weneti dengan. Anda kalau harap menti bukan ini dalam negeri buah sulung. Itu ayat 20 pakan Hatim 20. Itu buah sulung berarti pertama. Aku mikir pernah kangkum kalian ngolin hari Yesus cek ke gara. Meni ronda abe mbak orang ti are gatin tanda irgun.
May kembali masing-masing ka. May kung nalaw nanti, kung nalaw yung kori, nanti nora karo. May intern, khusus yung nara uri, 12 jora kara. May yung nalaw ni khusus ni jemati, may yung naka. Jemati me. May yung jemati me kung gora kino ekware. Ekwile kino yung kare war tanggal 29 me. Kaya mula 31 tikang ni ganun minagara me. Ara uri miniya nagara no me. Yung ni kwebi haben bakoran ngoti tena mediati kembali pas pribadia. Pribadi ngora makan nuba pa aku membaca dua. Oh jala puraro. Oh ipe mudar. Jo orang kisana to yo dagun. Dia onda ni nuba mau ngoti ai nanu kami onda nuba dengolare. Ni tan bon dengolare. Bu panat tame. Uelu ngai mau aulu ngai to leg. Keselamatan urusan pribadia. Me onda kom ngora mo neti kun ngora ondo ti jo wa. Tambahin dua kali. Bapa di surga, saat kami sangat berterima kasih firman hari ini. Engkau telah sampaikan kepada para murid pemberitahuan tentang peristiwa terjadi dalam diri Yesus sendiri. Terima kasih. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami supaya kami bukan dengan setia dan melupakan, tetapi setia untuk melakukan dalam kehidupan kami. Hidup kami sementara waktu. Ada syarat-syarat harus mengikuti. Itu dia Bapa. Kami selalu mengikuti, namun kadang-kadang saat ini tidak mengikuti. Tuhan tahu kehidupan masing-masing. Manusia melihat pada manusia setelah dia, tapi Engkau melihat dalam hati masing-masing. Tuhan tolong pulihkan kami, barui kami, agar supaya kami ada terus untuk setia selama kami masih ada waktu dalam dunia ini. Terima kasih. Hamba tidak berhenti, tapi Roh Kudus terus kerja dalam nama Yesus. Allah hidup kami berdoa. Haleluya. Amin.